Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang ada beberapa harta yang tidak disyaratkan harus melewati 1 tahun. Yang pertama tadi apa? Hasil pertanian, dia dikeluarkan zakatnya ketika panen, tidak usah menunggu 1 tahun. Begitu juga dengan anak hewan ternak ya yang belum dewasa. Anak hewan ternak yang belum dewasa ya atau yang baru lahir ya, maka dia hitungan kalau sudah mencapai nisab ya, maka hitungan haulnya itu mengikuti hitungan 1 tahunnya itu mengikuti hitungan 1 tahun induknya sebagaimana yang sudah saya contohkan ya. Di antara harta yang tidak disyaratkan harus melewati 1 tahun supaya terkena zakat adalah ribhut tijarati fahauluhu tabi'un lihauli aslihi, itu keuntungan keuntungan barang dagangan. Fahauluhu, maka hitungan 1 tahunnya itu mengikuti hitungan 1 tahun dari modalnya. Untuk ini nanti akan kita bahas ya, ini dilewatin saja. Nanti akan kita bahas di zakat urudut tijarah. Ini agak susah dan insyaallah akan mudah dipahami kalau kita membahas tentang zakat hasil perdagangan. Kita lewat dulu, insyaallah nanti akan kita bahas. Berikutnya adalah al-amwalu allati tajibu fiha zakatu arba'atun. Ini pembahasan baru ya. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 4. Kita akan mempelajari tentang apa sih harta-harta yang terkena zakat, atau dalam kata yang lain, apakah semua harta yang kita miliki itu terkena zakat? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak semua harta yang kita miliki itu terkena zakat. Akan tetapi ada beberapa harta saja yang terkena zakat, yaitu ada 4. Al-amwalu allati tajibu fiha zakatu arba'atun. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya cuma ada 4. Yang pertama adalah apa ini? Ini namanya bahimatul an'am, hewan ternak. Ya, di antara harta yang terkena zakat adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Apakah semua hewan ternak itu terkena zakat? Tidak. Seperti ayam, bebek itu tidak terkena zakat. Yang terkena zakat hanya 3 saja. Yang pertama adalah onta. Onta ini adalah hewan ternak yang terkena zakat. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing. Selain dari ini tidak terkena zakat. Hewan Hewan yang selain dari ini tidak terkena zakat. Misalnya kalian punya ayam 100 ekor tidak terkena zakat. Kalian punya kuda 50 ekor misalnya tidak terkena zakat. Kalian punya bebek ya, hewan ternak ya, bebek misalnya 200 ekor tidak terkena zakat. Hewan ternak yang terkena zakat hanya ini saja. Hanya 3 ini saja. Selain dari ini tidak. Berikutnya adalah yang terkena zakat adalah az-zahabu wal fiddatu wal awraq an-naqdiyah. Emas, perak dan wal awraq an-naqdiyah, alat tukar ya. Alat awraq, awraq ini kertas, kertas tunai. Naqdiyah artinya tunai. Itu adalah alat tukar itu. Kenapa alat tukar itu disebut dengan kertas tunai? Karena alat tukar itu adalah dijadikan sebagai alat penukaran tunai. Jadi wal awraq an-naqdiyah adalah alat tukar. Contoh az-zahab wal fiddah. Ini namanya emas itu bentuknya bermacam-macam. Yang ini adalah emas batangan, ada yang 100 gram, ada yang 50 gram, ada yang 25 gram. Ini emas batangan ini semuanya emas murni ya. Ini namanya gelang perhiasan ya, perhiasan emas. Perhiasan emas itu tidak semuanya murni emas ya. Di dalam gelang ini ada campuran besi, ada campuran logam yang lain, karena kalau gelang semuanya emas itu akan lembek, karena yang namanya emas itu sifatnya lembek. Oleh karena itu kalau mau membuat gelang harus dicampur dengan bahan-bahan kuat, besi dan sebagainya. Jadi kalau untuk gelang dihitung emas murninya. Ini namanya cincin. Cincin juga sama ya. Cincin juga tidak semuanya murni emas ya, tapi ada beberapa persen di dalamnya emas ya. Nanti dihitung, cincin ini dihitung ya, emas murninya ada berapa. Ini namanya perak ya, perak ya. Ini namanya emas dan perak ya. Berikutnya adalah wal awraq an naqdiyah ya, alat tukar ya. Di antara alat tukar yang ada di kita adalah rupiah. Rupiah ini termasuk alat harta terkena zakat. Ini dolar dan ini real.
Di antara harta yang terkena zakat yang berikutnya adalah al-khariju minal ard, al-hubub wasimar wal ma'adin warikaz. Segala apa saja yang dikeluarkan dari perut bumi. Contohnya adalah biji-bijian, buah-buahan, ma'adin barang tambang, dan rikaz barang temuan harta karun. Nanti akan kita bahas. Contoh untuk hubub ya, gandum. Contoh hasil pertanian yang berbentuk biji-bijian hubub. Contohnya adalah gandum, jagung, beras, dan apa namanya itu rempah-rempahan ya, ketumbar, kemiri dan sebagainya. Ini buah-buahan. Ini buah apa ini? Ini buah kurma, ini kismis, ini namanya apa? Lupa lagi saya. Ini ini kayaknya buah-buahan yang sering kalian dapatkan ya ketika pulang dari habis apa sih namanya itu umrah ataupun haji. Ya, nanti akan kita bahas di pembahasan tersendiri. Berikutnya adalah harta yang terkena zakat adalah urudut tijarah ya. Urud artinya barang dagangan. Jadi kalau kalian beli tas tujuannya untuk dijual lagi ke orang lain maka terkena zakat. Berbeda kalau misalnya kalian beli tas tujuannya untuk dipakai maka tidak terkena zakat. Kalau kalian beli motor tujuannya untuk dipakai untuk konsumsi pribadi maka tidak terkena zakat. Berbeda kalau kalian beli motor tujuannya untuk diperjualbelikan lagi maka terkena zakat. Begitu juga dengan mobil. Mobil kalian punya mobil 100 biji. Mobil tersebut digunakan untuk ya jalan-jalan atau kemana atau untuk yang lain. Intinya tidak digunakan untuk diperjualbelikan lagi, maka tidak terkena zakat. Berbeda kalau kalian beli mobil banyak, satu biji atau dua biji atau lima biji, ya 5 unit atau 100 unit, tujuannya untuk diperjualbelikan, maka terkena zakat. Begitu juga dengan kue. Kalau kalian bikin kue, tujuannya untuk dimakan, maka tidak terkena zakat. Berbeda kalau kalian bikin kue, tujuannya untuk diperjualbelikan, ya apa namanya itu terkena zakat. Begitu juga dengan ini. Ini namanya apa? Urudut tijarah. Urud artinya barang-barang dagangan. Ya, adapun barang-barang pribadi, barang-barang konsumsi pribadi, maka tidak terkena zakat. Barang-barang yang terkena zakat adalah barang-barang yang mau diperdagangkan. Nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.